Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Masih seputar update informasi terkait dengan hiruk pikuk masalah habaib di Indonesia yang terus menerus begitu mengemuka ke permukaan. Bahwa sejak Kiai Imaduddin Usman itu menyampaikan tulisan beliau dan sejumlah ceramah-ceramah beliau, sampai hari ini memang belum ada sebuah debat atau dialog yang dilakukan secara langsung yang paling tidak ini bisa menjadi peredam di masyarakat, di publik terkait dengan ramainya masalah habaib ini. Dan ini ada satu berita yang cukup menarik yang merupakan efek daripada viralnya masalah habaib ini. Ini kita akan coba bacakan ya. Ini dari orbitindonesia.com. Rijalul Aswaja NU mulai ramai menolak Habib Satrio Aris Munandar Selasa 23 Mei 2023. Orbitindonesia.com. Sekarang ini mulai deras penolakan terhadap sebutan Habib. Penolakan ini sama derasnya dengan promosi Habib waktu itu seiring dengan Pilpres 2014-2019. Kini mulai banyak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terutama dari jalur Wali Songo yang menolak tersebut Habib. Ini terjadi sejak pertama diungkapkannya hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang menjelaskan bahwa keluarga Alawiyin tidak bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, pernyataan tegas Nokoba Ansab Auliatis Anaat, lembaga pencatat nasab Wali Songo, bahwa Bahar bin Smith telah melakukan fitnah dan Naat tidak memerlukan pengakuan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Rabita Alawiyah. Naat punya catatan sendiri yang lebih terjaga dan ilmiah. Sekarang tambah banyak yang mencoba mengupas penelitian Kiai Imaduddin dengan penjelasan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian Kiai Imaduddin disebutkan bahwa silsilah yang diproduksi Rabita Alawiyah yang berbeda dibanding kitab-kitab silsilah lama yang ada sejak abad ke-5 Hijriah. Dalam silsilah Rabita Alawiyah terjadi penambahan orang yang diklaim sebagai keturunan Nabi, padahal dulu tidak pernah ada. Namanya Ubaidillah. Nama ini seolah-olah dicantolkan belakangan pada sekitar tahun 1800-an. Nama ini tidak dikenal dalam kitab-kitab silsilah lama. Dari Ubaidillah inilah turun generasi keluarga Alawiyah yang ada di Indonesia sekarang ini. Artinya jika Ubaidillah adalah nama yang dicantolkan belakangan tiba-tiba dan tidak diketahui anak dari siapa, seluruh Habib yang ada di Indonesia ini terputus darahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu tidak ada catatan mereka di Yaman, negara asal mereka Rabita Alawiyah itu hanya ada di Indonesia dan berdiri pada tahun 1928. Di Yaman tidak ada. Hal ini menimbulkan keraguan karena jika benar bersambung ke Nabi harus ada catatannya dari lembaga di Yaman atau di Irak karena Yaman itu berasal dari Irak. Hal yang lebih mengagetkan lagi adalah adanya tuduhan bahwa keluarga Bani Alawiyah ini adalah antek-antek dan boneka penjajah Belanda dan menghancurkan perjuangan umat Islam di Indonesia. Catatan ini dibongkar dengan dikaitkannya pada pencantolan nama Ubaidillah yang terjadi sekitar tahun 1800-an. Sejarah mencatat bahwa kedatangan Belanda dengan perusahaan POC-nya terjadi mulai tahun 1606. Sejak saat itu terjadi perlawanan parah pada Belanda terutama di kalangan umat Islam. Untuk meredam perlawanan umat Islam atas saran Snok Goronje diangkatlah imigran dari Yaman yang bernama Habib Usman bin Yahya dengan gaji 1000 gulden per bulan oleh Belanda untuk menjadi mufti agung Batavia. Habib Usman membuat kitab dan berfatwa haram memberontak pada penjajah Belanda. Bahkan Habib ini di Masjid Pekajon mendoakan Ratu Belanda Wilhelmina ketika ulang tahun pada 2 September 1898. Hal ini pun sama dengan catatan cendekia Muslim Usman bin Asra bahwa Habib Usman yang berasal dari Yaman adalah
kontroversial dan bekerja sama dengan penjajah Belanda dengan mengkritik jihad petani Banteng pada tahun 1898. Inilah data yang tersebar pada berbagai medsos dan melahirkan banyak kecaman oleh bahwa keluarga Alawi ini adalah antek penjajah Belanda. Coba lihat angka tahun sekitar tahun 1800-an. Bukan sama dengan perkiraan tahun pencantolan Ubaidillah silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Kembali ke soal penolakan Naat. Untuk konfirmasi terhadap Rabita Alawiyah, Naat tidak memerlukan pengakuan Rabita Alawiyah karena keturunan Wali Songo bukan dari keluarga Alawiyin. Mereka punya keluarga sendiri yang dicatat oleh banyak lembaga keluarga masing-masing. Malah Naat itu punya catatan yang lebih lengkap, ketat, karena harus ada catatan dari negara asal mereka sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Maroko, Irak, Iran, Mesir, dan lain sebagainya. Kalaupun catatan itu tidak ada, mereka tidak takut untuk tes DNA. Dengan demikian kita bisa paham mengapa sekarang mulai banyak yang menolak disebut Habib itu, karena data silsilah diragukan dan tidak jelas sumbernya, serta sebutan Habib itu hanya klaim dari keluarga Alawiyin. Mereka yang bukan dari Alawi lebih suka dipanggil Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Bahkan ada yang juga yang hanya senang dipanggil Ustadz karena merasa lebih dekat dengan masyarakat dan murid-muridnya. Rabita Alawiyah harus menjelaskan ini semua dengan riset atau penelitian modern, sebagaimana yang dilakukan Kiai Imad, agar semua clear, kalau bisa lebih hebat dibanding Kiai Imad. Misalnya, datanya bersumber dari kitab silsilah yang ditulis pada tahun ketika orang-orang yang ada dalam buku itu masih hidup. Itu jauh lebih akurat. Paling tidak kitab yang ditulis tidak jauh jaraknya dari waktu hidup orang-orang yang dicatat dalam kitab itu. Karena kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW dan berharap berlimpah rahmat bagi umat Muhammad, bukan data yang benar, berdebat dan akademis agar semua menjadi lurus. Hasil penelitian ya, hanya bisa dibantah atau digugat dengan penelitian lain yang lebih akurat. Memang banyak sekarang dari pendukung Rabita Alawiyah yang menjawab balik Kiai Imad, tetapi isinya cuma bantahan-bantahan murahan yang kalau tidak marah-marah, cengengesan atau hal bodoh lainnya. Kalau dijawab dengan hal seperti itu atau sekedar podcast mau ribuan tayangan pun nilainya hanya 0. Omong kosong. Bikin satu aja penelitian seperti Kiai Imad itu sangat jauh lebih bermakna dan penuh ilmu pengetahuan. Itu namanya cerdas. Malulah sama Nabi Muhammad SAW yang patona cerdas. Saya dukung penuh Rabita Alawiyah untuk melakukan penelitian kalau tidak penelitian Kiai Imad adalah kebenaran. Sebab ada penelitian lain yang menjatuhkannya sebelum ada penelitian lain yang menjatuhkannya. Begitu cara kerja ilmu pengetahuan. Bukan dengan jujur, apalagi soal sejarah. Jika sejarah keluarga imigran Yaman kerjasama dengan Belanda, akui saja, tinggal kita kerjasama di negara Indonesia yang telah merdeka ini. Kalau tidak dijelaskan, ini bakal menjadi bola liar karena menganggap bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, padahal keturunan Wali Songo itu menyembunyikan dirinya supaya tidak ditangkap penjajah Belanda. Itu adalah salah satu alasan kenapa keturunan Wali Songo yang juga keturunan Nabi tidak pernah kuar-kuar soal nasab. Mereka semua adalah pejuang pemberontak, prajurit yang melawan penjajah. Jangan sampai ada pikiran di masyarakat kita bahwa ketika keturunan Wali Songo sedang berperang, keluarga Yaman malah enak-enak kerjasama dengan Belanda. Kemudian perjuangan keturunan Wali Songo itu sangatlah berbahaya. Satu lagi yang sangat mesti catat, jangan takut tes DNA untuk meyakinkan nasab kalau memang keturunan Nabi. Reporter Najwa Shihab, anak dari Quraisy, Shihab berani untuk melakukan tes DNA. Hasilnya mengagetkan. Hasil dari tes DNA menunjukkan bahwa komposisi DNA Najwa Shihab, jangankan mendekati DNA Nabi Muhammad SAW, dekat ke gen Arab saja tidak ada. 3,48% untuk Bidal Esteren. Malah komposisi Najwa Shihab lebih dekat ke gen India. 48% untuk South Asia. Itu yang ada di kompas.com hasil ilmu pengetahuan. Baik Najwa Shihab maupun ayahnya Quraisy Shihab tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Dari dulu juga tidak mau disebut Habib, biasa saja. Mereka cerdas dan terbuka pikirannya. Jadi memang bahwa selama tidak ada penelitian ilmiah yang bisa membantah tulisan Kiai Imad bin Utsman, maka pasti publik akan tetap menganggap bahwa
tulisan Kiai Imaduddin Usman ya itu adalah ilmiah dan benar adanya. Nah, karenanya kita berharap bahwa Rabita Alawiyah ini harus berani mengambil sikap ya jika memang ya beliau serius untuk kemudian menyudahi persoalan ini, sebab jika hanya dengan YouTube keluar-keluar pasti tidak akan menyelesaikan masalah dan justru ya akan semakin membuat publik ya bahwa Rabita ini memang tidak bisa menyangga. Nah, harapan kita akan ada penelitian dari Rabita maupun mau berdialog terbuka dengan Kiai Imad agar persoalan ini bisa clear. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.